Ayo ngomong kayak sama halus ya. Tuh gitu kan bapak sama halus ya. Ikutnya kenapa sih? Cair abdi ini atau 3 kali bu? 3 kali ini napasnya di luar. Jadi nggak satu pulas lok gitu ya. Nanti ginjal kaget nanti terkena ginjal. Kenapa Rasulullah sehat selamanya? Rasul sakit cuma 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hidayah serta taufik yang kita semua bisa berkumpul bersama pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021 dalam acara silaturahmi Leader MCI Group dan Sukses Berkah Family. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta para tabi'in yang nanti. Baik, untuk membuka acara hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka acara mungkin ada pembacaan Al-Fatihah, mungkin kita bersama-sama ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin tidak berlama-lama, mungkin acara itu langsung langsung ke sambutan terlebih dahulu ya, sambutan dari leader kita, leader Dayang kita di MCI, Ibu Dian Daryati, kepada Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Maaf ya Pak Ustadz, itu ya kita kalau ketemu biar semangat ya teman-teman, mau pagi mau siang mau sore harus semangat pagi. Baik, alhamdulillah wasyukurillah. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, ini boleh dibilang spontan aja acaranya ya. Mohon maaf karena kebetulan pas hari Jumat ya Pak Ustadz saya menemui beliau ke yayasan dengan suatu maksud dan ngobrol-ngobrol dengan beliau beberapa waktu ya. Lalu ya setelah ngobrol saya terpikir di jalan ngobrol sama suami, ya gimana kalau kita ngadain acara khusus ngumpulin leader, karena sedang pandemi seperti ini kan tidak memungkinkan untuk mengumpulkan semua tim kita ya, karena alhamdulillah sudah besarnya luar biasa kalau dikumpulin semua. Lalu pas kebetulan juga karena ada kebetulan mau menyambut bulan suci Ramadan gitu ya, momennya pas meskipun dibilang spontan, dadakan, tapi insya Allah mudah-mudahan acara hari ini
bermanfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan untuk kita semua ya. Itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dedia Dati bahwa hari ini memang silaturahim juga mungkin pembekalan kita menuju bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita kehadiran Ustadz ya Haji Bapak Dadan untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua, dan kami persilakan kepada Ibu Dadan untuk memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka dona sempat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Ibu Dian yang saya hormati beserta suami, ibu-ibu, saya nggak tahu apabila ibu-ibu apa teteh-teteh, kalau menurut kacamata saya masih pada muda-muda ya, di atas 30, di bawah 50 kelihatannya karena pakai masker, jadi saya tidak bisa menatap lebih jauh apakah ini masih muda atau udah tua gitu ya. Yang jelas semuanya mirip Desi Ratnasari. Ayo pakai masker teh. Hadirin, sebelum saya menginjak kepada persiapan Ramadan, mari kita tafakur kenapa sekarang kita harus pakai masker dan kenapa kita mesti cuci tangan dan kenapa kita mesti social distancing. Sebenarnya menurut saya sepertinya ini teguran dari Allah. Dulu kita nggak pernah pakai masker, betul? Tapi sekarang kita pakai masker. Apakah pakai masker itu penting? Saya setuju, sangat penting. Tetapi ada yang lebih penting dari masker. Apa? Tolong jaga mulut untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain. Setuju ya? Ada nggak di antara kita yang di antara MCI ini saling menjelek-jelekan? Mungkin ada. Ada nggak di antara kita yang pernah menjelekkan suami kita? Mungkin ada. Cuman nggak di depan orangnya, di depan orang lain mau batur atau karenanya pas saya masker semahal apapun, kalau kita tidak menjaga mulut kita, berkata kasar, berbohong, fitnah, gibah, menjelekkan orang lain, kemungkinan kita akan selamanya pakai masker. Kemudian kenapa kita pakai hand sanitizer? Apakah cuci tangan itu penting? Penting. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya dari cuci tangan. Apa? Jangan pernah ngambil hak orang lain. Anda, kita meskipun cuci tangan 10 kali dengan sanitizer yang mahal, kalau kita masih mencuri hak orang lain, akan selamanya. Kenapa kita mesti jaga jarak social distancing? Penting, penting. Ya kapungkur mah ibu ketika ketemu di antar MCI teh benernya cipika-cipiki, sekarang kan enggak ya, karena ada jarak. Artinya kenapa bisa mesti jaga jarak? Itu isyaratnya pandai-pandailah mencari teman. Kata Imam Syafi'i, jika engkau melihat seseorang saat engkau melihat dia, engkau ingat kepada Allah, kepada akhirat, peganglah dia. Ibu, teteh, kalau lihat saya ingat akhirat, ingat Rasul, ingat Allah, pegang saya. Tapi kalau lihat saya ingat yang lain-lain, jangan pegang saya. Kalau teteh lihat Budian, ingat kepada Allah dan Rasulnya, pegang Budian, mahal. Kira-kira coba pandang teman Anda, kalau lihat dia ingat apa? Ayo. Jangan-jangan ada yang ketika kita
inget si asal nempo si eta inget hutang aya apa? Jangan-jangan. Jadi orang teh pun amplop dan buka hutang. Saya doakan yang lagi punya hutang lunas hutangnya. Kalau sudah lunas jangan hutang lagi. Ikutin saya. Saya PNS golongan 4A dan punya hutang. Enak dan punya hutang. Yang banyak hutang mah isu kita nyurang. Udah saya kesieur. Dia gagaro. Dia koyo dua. Dia beureuh ngerokan. Stres. Kalau seperti itu nanti akan terkena penyakit 3S. Stres, stroke, stroke maut. Makanya tadi Budia pagi. Saya di kamar saya ada tulisan di atas kaca saya, kaca cermin. Begin your life with smile. Kalau nggak salah itu bahasa Inggris. Mulailah harimu dengan senyum. Jadi kalau kamu tidur senyum gerak teh, lihat kaca senyum. Terus keluarkan kata-kata motivatif, saya bisa. You can if you think you can. Kamu bisa jika kamu pikir kamu bisa. Kebetulan saya dulu pernah pesantren lewat sebentar 5 tahun di Gontor. Saya di sana 4 tahun, alhamdulillah lulus. Kemudian saya ngajar di sana 1 tahun. Alhamdulillah hari predikata cum laude di sana teh. Saya ingat waktu itu waktu Menteri Harmoko datang ke sana, saya jadi MC, saya jadi reporter sepak bola pakai bahasa Arab bahasa Inggris. MC kan reporter sepak bola pakai bahasa Inggris bahasa Arab, saya kan pengen pinter bahasa Inggris nggak teh? Pengen nggak? Pengen pinter bahasa Arab? Banyak-banyak makan korma. Jadi yang pertama, selain kita jaga pakai masker, yuk jaga mulut. Jujur, Anda lebih banyak senyum apa cemberut ke suami? Ayo. So, jujur, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, wajah kita ke suami ke anak lebih banyak datar, cemberut apa sumringah? Jujur, sumringah, bener? Oh, mudah-mudahan di Hampura nggak bohong. Nggak bohong Pak. Arek jujur enak, jujur dosa. Buka aja tuh nahai maskernya teman-teman nya buka ya. Bingung saya. Kalau kata Ridwan Kamil saat ceramah mah boleh dibuka karena kalau lagi ceramah saya Berarti belum dibuka. dengerin Ridwan Kamil Pak. Kita belum dengerin Ridwan Kamil berarti Pak. Oh, Dengarnya dia baru dari berceramah Pak bukan Ustadz. dan naon. Dan gak tahulah sampai kapan pandemi ini, yang pasti ini mah isyarat bahwa kita teh mesti berbenah diri. Kalau kata Ebit GAD mah ada lagunya kalau nggak salah ya, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Pernah dengar kalau gitu? Iya. Suci lahir dan di dalam batin, tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Betul nggak ada debu di hati? Iri, dengki, takabur, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, tidak tahan koreksi, maunya menang sendiri, ada di dalam hati. Makanya bencana demi bencana. MCI bisa kumpul di sini, alhamdulillah tuh di Balongan Indramayu Mabu meledak, kabayang panasnya. Maka bersyukurlah kalau perlu ngajinya sih sebulan sekali kali ya. Mudah-mudahan. Saya baru Bu selama di Purwakarta tadi baru saya masuk sini gara-gara teh ya sama Kang Joni. Tema ajak terus satu. Pak Ustadz nanti giliran diajak sama ini. Oh boleh. Boleh. Tiap
Tapi alhamdulillah sudah 1.550 subscribernya. Nanti hasil ini saya share ke Teh Dian, nanti Teh Dian share lagi. Intinya mari kita bangun silaturahmi antara kami Panti Asuhan Al-Hikmah dengan MCI itu Millionaire Club Indonesia. Berarti anda ini calon atau sudah jadi milioner berarti ya? Ya, amin. Tapi Aisyah kira-kira jadi milioner jadi koret diwakil si miskin deh. Kita lihat. Anda coba sebutkan satu sahabat Nabi yang paling kaya, siapa? MCM mesti tahu dong. Hah? Enggak. Bukan, siapa? Sahabat Kanjeng Nabi yang kaya raya siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Oke. Abdurrahman bin Auf itu nanya ke Rasul, semua keinginan saya sudah Allah penuhi. Ahli ibadah, hafal Quran, hafal hadis semua. Cuma satu yang pun Allah kabulkan. Apa kata Rasul? Saya pengen miskin, tapi belum dikabulkan. Jadi Abdurrahman bin Auf yang paling kaya raya minta ngedoanya, minta miskin, tapi nggak miskin-miskin. Kenapa? Karena dia banyak kasih. Selama orang banyak kasih akan ditambah lagi sama Allah. Anda pengen miskin, koret miskin. Atau minimal senyum-senyum teh. Tidak tadi air banget nih. Ayah saya tadi perhatikan ketika ngobrol sini, ini kelihatannya ada orang yang lagi bermasalah. Kan saya mah punya indra keenam, jadi kan tinggal disorot mata teh ada terbuka masalah kelihatan. Senyum lagi senyum bermasalah, weh. Ada kan yang lagi bermasalah ya? Ada, lah, gak usah ngomong juga saya tahu ini orang lagi masalah. Beda lupanya oke. Gerpangna sasalaman teh ada aura masalah. Serina ketinggalan gak mau nagerak. Lagi bermasalah. Tolong bawa ke rumah saya ya. Nanti saya kasih motivasi. Kan gini Bu, orang itu kan pasti tidak akan terlepas masalah. Yang membedakan adalah mindset kita menghadapi masalah itu. Saya suka ngikutin Gus Dur. Gus Dur setiap dapat masalah apa kata-katanya? Itu aja repot. Ya, justru kalau ada masalah ngomong gitu aja repot. Artinya mindsetnya mengatakan gak ada masalah yang besar. Yang menjadi besar itu saat kita menghadapi masalah itu, mindset kita. Rekan-rekan yang saya hormati, ada di sini lagi punya masalah nggak? Ada yang lagi punya masalah nggak? Bilang enggak, bilang enggak. Nah, orang yang bilang enggak berarti masalah itu akan segera pergi. Enggak. Ada yang lagi punya utang? Nah, hebat. Enggak aja gitu ya. Enggak. Iya, tete ibu-ibu sekarang bahagia. Bilang bahagia. Beda banget itu bahagia. Bahagia. Di dalam senyumnya ada aura sedih, bahagia. Ibu lihat saya bahagia enggak? Bahagia saya pada apa tuh? Uang banyak, utang gak punya, panggal butuh, enak kan? Anda percaya atau tidak urusan saya ya? Oke, hadirin saya ngaji dulu ya. Sampai jam berapa teh? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 4. Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Jam 4. Jam 4 teh. Kuat? Kuat jam 4? Ibu kuat, saya enggak. Menurut saya kopi-kopi aja. Ya, iya cekap. Oke, minta yang air hangat. Oh, yang hangat. Teh hangat.
Saya udah hampir 15 tahun gak pernah bersentuhan dengan es. Kayak anak menghangatkan hati. Karena kalau air dingin terus itu nanti suatu saat akan terkena ginjal. Makanya suka minum es itu. Kalau panas minum kok. Tahu cara minum Rasulullah? Rasulullah itu kalau minum satu regut maksimal 3 regut. Jadi contoh aja ya, contoh. Napas di luar, ini napasnya nggak di sini, atau di luar regut. Ayo ngomong kayak sama haus ya. Tuh gitu kan apa? Sama haus ya. Ikutnya kenapa sih? Cair mu abdi. Ini atau 3 kali Bu? 3 kali ini. Napasnya di luar. Jadi enggak satu bulan lok gitu ya. Nanti ginjal kaget. Ginjal kaget nanti terkena ginjal. Kenapa Rasulullah sehat selamanya? Rasul sakit cuma 2 kali. Saat diracun, makan daging diracun, dan saat mau wafat. 1, Rasul nggak pernah makan kecuali setelah lapar. 2, Rasul berhenti sebelum kenyang. Tak itu baru kesana. Makan dalam keadaan lapar. Pan air ke lapar mana? Namanya tahu deh. Sok kurang ke Ramadan. Jam 2 nampak iklan, habitat. Rasul itu kenapa sehat? Dia makan kalau sudah lapar. Nah, yang susah itu yang kedua, berhenti sebelum kenyang. Kengenah-genah, nah eureun. Abaso ya di awal. Kengenah-genah teh eureun di sate. Mau canda kok yang gambarnya. Hadirin, kita ngaji dulu. Ada sebuah doa yang kita panjatkan selama ini. Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban mabalikna Ramadan. Kenapa Rasul berdoa dengan 3 bulan itu? Kan ada 4 bulan yang haram ya, yang mulia. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran. Sesungguhnya dalam Islam itu ada 4 bulan yang dimuliakan, 3 berturut-turut, 1 terpisah. Apa? Yang dimuliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah Rajab. Jadi 4 bulan ini sangat dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Orang yang berbuat baik di bulan itu dilipat gandakan pahalanya, dan yang berbuat salah pun dilipat gandakan dosanya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa bulan Hijriah? Yuk. Apa bulan Hijriah? Kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei, nggak aneh saya. Tapi jarang mungkin ada di antara ibu-ibu yang belum hafal bulan Hijriah secara sempurna. Muharram, Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Kalau orang papai pakai Sunda dulu ya. Muharram, Safar, Mulut, Sri Mulut, Rabiul Awal, Rabiul Rajab, Rawah, Puasa, Syawal, Hafid, Haji. Apa kabeh kita mah? Sunda. Eta mah cikupulu. Kita lihat bulan Hijriah. Oke, ahlan wa sahlan. Silakan teh belah sini. Ini kok kosong ya? Kenapa sih Anda menjauh? Ini masih kosong padahal. Ulangi. Saya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa? Kita lihat artinya. Muharram diharamkan peperangan.
Sofar artinya kuning. Sebab saat itu masyarakat Arab terkena penyakit koneng, kuning bahasa Arabnya asfar, maka jadi sofar. Jadi kalau ada tete dari MCI pakai baju kuning atau pakai nikah kuning disebut sofar. Si sofar. Warung, ada nggak? Ada. Nah itu teh sofar. Silakan, ahlan wa sahlan. Nah, teh dikit teh. Ya, bisa dilanjut? Ya. Ada yang sopan? Itu ya. Oke, Muharram diharamkan peperangan. Sofar artinya kuning. Rabiul Awal musim gugur pertama. Rabiul Tsani musim gugur kedua. Jumadal Ula musim semi pertama. Jumadal Tsaniyah musim semi kedua. Terus Rajab artinya mulia, Sya'ban bercabang-cabang, Ramadan membakar dosa, dan memang biasanya di bulan Ramadan itu panas, membakar kulit. Syawal meningkat, Dzulqa'dah duduk-duduk, onta-onta tuh duduk-duduk karena mau hajian, Dzulhijjah haji. Jadi penanggalan di bulan Islam itu ada sejarahnya. Kalau saya terangkan satu persatu nggak cukup 3 jam. Oke, kita lihat. Selain 4 bulan haram itu ada satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Pertanyaannya, kenapa cuma 3 bulan ini yang Rasul doakan? Enggak ada doa Allahumma barik lana fi Muharram, enggak ada. Allahumma barik lana fi Rawah, Allahumma barik lana fi Jumadil Ula, enggak ada. Tapi cuma Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita lihat korelasinya. 1, Rajab itu seperti menanam benih. Sya'ban, sekarang Sya'ban kan seperti menyiram, dan Ramadan panen. Kemarin kita menanam benih, sekarang kita siram, dan insya Allah bulan Ramadan panen. Pertanyaannya, Anda menanam benih apa kemarin? Telat ceramahnya kemari. Ya, habis ceramahnya kemari ke Rojab. Anda yang kemarin menanam sedekah, siram hari ini, nanti di bulan Ramadan Allah ganti berlipat-lipat ganda. Anda kalau kemarin banyak cemberut kepada suami, nah sekarang disiram. Tangke Ramadan pas ya, kan panen. Kita kan tergantung apa yang kita tanam, Bu. Kita tanam kebaikan yang akan kita panen. Oke, ada lagi yang mengatakan Rajab itu seperti angin, Sya'ban awan mendung, dan Ramadan hujan deras. Rajab bulan Rasulullah, bulan Allah. Kemarin bulan Allah, Bu. Sekarang bulan Rasulullah. Sekarang Ramadan bulan kita umatnya. Berarti sejatinya di bulan Rajab kemarin kita banyak-banyak istighfar. Di bulan Sya'ban banyak-banyaklah baca sholawat. Dan yang bulan Ramadan gak ada lagi banyak-banyak baca Al-Quran. Buat saya, boleh di sini. Jazakillah. Udah cukup bayar aja. Teteh, gak ada kuenya. Cuma nanya. Jujur saya belum makan, Bu. Tapi kadang-kadang ulah ujub berartinya. Saya pernah ceramah di itu rokok jauh, berangkat pada maghrib di Gunung Jati. Ya, saya berangkat, Ustaz, badai imam gelap terkudu kayak gitu derek. Berangkat kali itu saya mulai ceramah jam 10, udah berlapar. Dari tawaran dah hati. Mari derek. Ujub teh apa? Oh, nanti over confident deui. Nah, hati ceramah teh mungkin setelah ceramah dikasih makan. Itu ceramah teh tadi bereng. Ajakah budak yatim teh kieu. Akhirnya saya belok ke Marangi Peleret. Saya 400.000. Menang upload 200.000.
Ini anak-anak yatim. Kemarin saya baru pulang dari Gunung Mas, Bogor, bawa 2 bus anak-anak yatim. Di rumah saya banyak yatim. Ada dua anak-anak istimewa. Yang pertama namanya Mida. Mida itu dari umur 4 tahun jatuh dari kursi, diurut, dipijit, bukannya sembuh malah jadi lumpuh. Suatu saat kalau MCI pengen maju kurang terpanah neng Mida hijau Mida. Cantik anaknya, gak pernah ngeluh. Bedaya terupaya, tidak punya kawasan naon-naon dan lumpuh, tapi senyum terus. Kita terkadang sehat, ayak we mengeluh tehnya, malu atau sama Allah. Tubuh Anda cantik-cantik, sehat, rezeki ayak, masihkah kita mengeluh sama keadaan? Terus ada lagi Dani punya 2 anak kelamin, sudah dioperasi 2 kali. Yang satu lagi Mahera itu BAB lewat perut dari lahir. Saya kalau lagi lemah, lihat aja mereka, telepon mereka semangat lagi. Dan saya jarang mengeluh setelah bergaul sama mereka. Ternyata banyak yang menjadi guru kita. Guru itu dosen guru, ustadz guru, tapi ada guru-guru yang lebih mengena menurut saya. Ya salah satunya orang seperti itu. Kalau ada mengeluh, lihat orang seperti itu tanpa daksa, terboga naon hese rezeki, tapi masih tetap tersenyum. Masa kita nggak bisa tersenyum? Masa kita masih terus mengeluh dengan keadaan? Mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang hebat. Ya. Nah, kembali lagi Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemarin malam nisfu Sya'ban kan malam Senin dilaporkan amal kita setahun yang lalu dari mulai nisfu Sya'ban kemarin dilaporkan. Kan amalan kita dilaporkan ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Yang harian apa? Bada subuh sama bada asar. Nah, amal Anda teh tadi pada subuh dilaporkan, tadi pada asar dilaporkan, terus begitu. Mantap, kudu hake kebatur setiap pada subuh sama pada asar, karena dilaporkan. Dia mau pada subuh baul, pada asar baul, dilaporkan ke malaikat. Di amalan sahabat wah, cek malaikat teh, eta amalan MC. Ada di MC kan tadi kalau lain isu kanan lu naik tuh MC betul terbalik kan dia yang terbalik kena wae. Oh ibu dia isu kanan teh aya deui. Jadi setiap subuh sama asar amalan kita diangkat deh. Kalau mingguan setiap hari Senin dan Kamis lawagen, Kamis lawagen. Yang tahunan kemarin nisfu Sya'ban, makanya ditutup dengan baca Yasin 3 kali ya. Kemarin baca Yasin 3 kali kan ya. 1 supaya panjang umur untuk ibadah kepada Allah, 2 banyak rezeki untuk ibadah kepada Allah, 3 maut husnul khotimah. Nah sekarang mulai lagi nih kita menuju ke bulan Ramadan. Pertanyaannya apa yang mesti kita persiapkan sebelum Ramadan? 1, coba pikiran masih ada hutang puasa enggak? Kalau hutang puasanya kelewatan 1 tahun, nanti ketika kode ditambah 1 liter Anjoni terus 3 tahun dari kodo-kodo, berarti nanti ketika mengkodo bayar dengan 3 liter beras. Pokoknya kelewat setahun 1 liter. 10 tahun buka puasa, sebulan buka hutang 10 tahun cari bayar, berarti 30 ditambah 10 berat kan? Sehari 30 kali 30 salah 80 liter. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan mental. Ada orang yang ketika menghadapi Ramadan teh mulai hoream. Nah, itu mentalnya udah jelas. Jatuh dia sebelum Ramadan. Pertanyaannya, Anda bahagia nggak mau Ramadan? Bahagia nggak? Bahagia. Kenapa bahagia? Ya,
Ya bahagia itu kan karena ada sebab dong. Kenapa bahagia? Banyak waktu buat ibadah. Kalau dipakai ibadah berarti kan, kalau tidak, coba jujur saat ini, Anda lebih banyak baca Quran apa baca WA? Dua-duanya. Masya Allah, dua-duanya. Ini gemer. Dua-duanya ya. Hebat dong. Oh, Wante Wanju. Alhamdulillah, mudah-mudahan hampura dosanya. Saya yakin kebanyakan Anda banyak baca WA. Kelihatan itu. Jujur, Anda sering baca WA. Antang menulis baca WA. Waktu setengah jam, tapi yang baca Quran rasa cangkir, ya, betul nggak? Nah, para ulama dulu sebelum Ramadan tutup toko, mulai baca Quran di bulan Sya'ban. Udah tutup toko, baca Quran ancak. Kita mah kebanyakan pas malam pertama Ramadan baru start. Ada yang begitu nggak? Ada. Nah, para ulama mah enggak, di bulan Sya'ban mulai baca Qurannya. Makanya saya suka baca Qurannya yang satu juz satu ini yang terpisah. Ayo kandal tidur teh asalilah, tapi lalu per juz itu asa tere. Satu itu. Yang kedua, para ulama dulu itu bayar zakat mana di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban zakat mah. Zakat mah itu kalau Anda punya uang 87 gram, setelah satu tahun maka keluarkan 2,5%. Enak. Tahun kemarin punya uang 87 gram. Saya gram sabar mas saya. 700 kali 87 atau kali 82 sekian. Anda punya emas atau uang sejumlah itu, setelah 1 tahun keluarkan 2,5%. Buat siapa? Buat 8 golongan. Oke, hadirin, ada kisah dulu zaman Rasulullah, ada sahabat namanya Sya'ban. Udah umroh belum teh? Sudah pernah umroh? Haji? Umroh sudah. Yang coba yang belum umroh, yang pengen didoakan cuk, yang belum umroh. Ya pengen. Ulangi, yang belum pernah umroh sama sekali, angkat tangan, saya doakan insya Allah segera pergi umroh cuk. Ngacung aja, enak. Tuh, yang belum umroh, pengen umroh cuk. Yang sudah umroh, pengen umroh lagi cuk. Yang lagi punya utang, pengen lunas cuk. Kabeh. Kayak ngawan nih. Tapi kan refleks ke buka hutang. Pengen hutang lunas nggak? Mulai saat ini doakan orang lain yang lagi punya hutang segera lunas. Jangan doakan diri sendiri. Ya Allah, siapapun teman-teman MCI yang lagi punya hutang, lunaskan mereka ya Allah. Ya gitu doa. Doakan orang lain. Kita didoakan sama siapa? Sama malaikat. Malaikat mendoakan kita langsung. Jadi kalau lagi sakit, doakan orang lain lagi sakit. Ya Allah, saya lagi sakit. Ya Allah, siapapun yang sedang sakit, ya Allah, di Bayu Asi atau di Remah Hadi atau siapapun, sembuhkan mereka ya Allah. Udah gitu aja kan. Terus yang kedua, kalau berdoa itu jangan minta kaya. Ganti robah doanya, ya Allah, jadikan aku orang yang banyak zakat. Orang yang banyak zakat pasti kaya. Orang kaya belum tentu zakat, betul nggak? Kalau teh dia zakatnya 25 juta, ketahuan hartanya 1 miliar. Kan dari 2,5%. Paham ya? Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak zakatnya. Jangan berdoa minta kaya, sebab orang kaya raya juga belum tentu zakat. Oke. Di Raudhah sana di Masjid Nabawi itu ada makam Rasul, ada Raudhah. Di situ ada tiang-tiang. Kebayang nggak yang pernah umroh? Kebayang ya? Ada tiang kustuannya, ada tiang sujud, ada tiang sajdah, ada tiang usman. Jadi dulu mah
Rasul kalau sholat ngecek dulu. Umar ada Rasul, Utsman ada gitu. Jadi matuh tempat sholat nanti. Ada seseorang namanya Sya'ban. Dicek biasanya dia di ujung duduknya. Nasi datang ya. Udah masak ya ayah? Enggak, kalau sudah masak saya akan tutup doang. Udah siap ya? Udah siap belum? Oh, ya dong. Itu minumannya digeser aja di kemejain. Sip. Paling dia ya. Paling dia. Habis ini makan ya? Ada makan nggak? Kalau ada, makasih. Kalau tidak saya langsung pulang daripada bekal-bekal. Saya belum makan, Teh Jen, jujur. Saya belum makan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Hadirin, nih, pas suatu subuh, nongko Syaban, kemana? Syaban nggak ada, namanya Syaban. Syaban itu dari kata-kata syiab. Syiab itu bercabang-cabang, jadi banyak kebaikan. Anda ngasih sedekah di bulan Rajab itu pahalanya 70 kali lipat. Di bulan Syaban 700 kali lipat. Di bulannya. Apalagi Ramadan, Ramadan jangan juga kehitung. Nanti Ramadan kalau bisa MCI yuk kurang agendakeun buka bersama di panti saya. Kalau bisa, kalau mau. Anda ngasih makan 100 orang berarti jalan 100 puasa. Puasa orang makan goreng tatutnya, awalnya ngasih buka puasa orang berapa pahala? Minimal 30 Nah, hari sholat subuh nanya, para sahabat, saya kok nggak melihat Syaban ya? Rasul, saya tahu rumahnya. Berjalanlah Rasul ke rumah Syaban. Ternyata dari Masjid Nabawi ke rumah Syaban itu 3 jam perjalanan. Ya Allah, coba kalau dari sini 3 jam jalan kaki nonstop kemana kira-kira? Di kafe paling sejam. Ke Bandung. Bisa jadi ke Bandung ya kalau jalan kaki terus nonstop. Kebayang nggak Syaban jalan kaki 3 jam ke Masjid Nabawi di tengah padang pasir. Sampailah ke rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada istrinya. Ibu, ini rumah Syaban. Betul Rasul. Syaban kemana? Tadi pagi meninggal. Innalillahi. Kata istrinya Syaban bilang gini, tapi Rasul ada yang aneh. Saat sebelum meninggal suami saya berteriak 3 kali. Apa teriakannya? Hanjakal teu anyar. Bukan hiji, hanjakal kurang jauh. Yang kedua hanjakal teu anyar. Yang ketiga hanjakal teu sadayana. Ini ngerti Sunda nggak sih? Ada yang ngerti? Hanjakal kurang jauh. Yang kedua hanjakal tidak baru. Yang ketiga hanjakal tidak semuanya. Hanjakal tenangnya bahasa Indonesia. Menyesal. Cek bahasa Arab khusran, hanjakal. Oh gitu kata Rasul. Rasul kenapa ya suami saya teriak seperti itu? Oh, jadi saat ajal menjelang itu dibukakan pintu langit, pahala jalan kaki ke masjid. Hanjakal kurang jauh, padahal Syaban 3 jam jalan kaki. Masih hanjakal Kalau perempuan mah baiknya sholat di rumah. Anda mah di rumah saja. Bahkan ini keterangan lamun istri anu bakenol gelis beuki dandan saya nama tong ka masjid ngaganggu. Saya mau khotib nih ya, saya berubah nih mau khotbah Jumat, pas pengkolan teh ada perempuan cantik bakenol cerewet deh centil. Pak Ustad, Ibu, damang Pak Ustad, damang. Da katempo bikin teh pagereun da laki kieu normal. Ada khutbah, Ustad boleh curhat nggak? Boleh.
nanti ke rumah ya boleh. Kalau saya mau Jumatan, abdi teh naik panggung, khutbah. Dah kata kote bibir. Udah laki Ustaz teh. Ayo si ibu teh kudu amprok deh. Mata anu gelis, bahenon, tong kamah. Lamun ini heuh. Saya ketemu nenek-nenek tempat ngaruh deh. Nggak berbekas lah. Jadi sholat ke Allah. Godaan lo bakal sholatnya. Kayak orang-orang bab sholat ya, ada 6 golongan yang sedang digoda oleh setan. Kalau Anda mengalami hal ini ketika sholat, berarti di samping kamu ada setan. Setan siapa namanya? Saya kasih 100.000. Setan yang khusus menggoda yang sholat. Setan? Setan? Google dilatih nggak? Jawab bau alam gitu. Saya tidur. Namanya setan konzap. Setan konzap. Oh, ada lagi setan yang mengganggu suami istri. Itu adanya di Lawang Panto. Namanya setan dasi. Si dasi. AA lebet ka bumi ningali teh dia asa soal pernah deh. Pernah deh. Oh, jangan ada. Ada hebat. Mudah-mudahan diampulah. Enak tadian. Masuk rumah nggak berdoa dulu. Kan baca dulu 3 balen ya. Kalau baca 3 balen itu insya Allah setan itu hilang. Dan orang yang baca surat Al-Ikhlas 3 balen saat masuk rumah tidak akan terkena kefakiran. Banyak rezeki. Nah enak tedian. Pernah ada tedian masuk ningali Kang Doni teh sebel ya. Pernah ada. Pas masuk kan gak lihat dia langsung. Berbayar kamu ngomongnya. Ih susah mau nih Aldi jadi contohnya. Kebetulan yang suaminya datang dia. Yang enggak sih jadi contoh. Kalau saya suka lihat sepel sih kan. Kamu harus out-outan gitu. Anda dandan buat siapa? Benar. Kalau suami pulang jam 1 dilarang kerja jam 1 dandan kayak gini. Makanya saya nanya Anda dandan buat siapa? Kabel kabelnya. Ayah tuh suami datang jam 12 ibu teh dandan seperti ini. Out-outan. Daftarnya yang lain. Tapi dah orang sebagai suami sudah menyediakannya baskom hampura hadirin hanjak kata sahabat tadi apa hanjakal ke kurang jauh padahal dia jalan kaki 3 jam. Yang kedua hanjakal tidak baru ya itu teh suatu saat dia pergi ke Masjid Nabawi musim dingin, yang baju yang dipakai baju baru karena dingin dia pakai baju 2 lapis yang di luar baju lama yang sudah lusuh. Pas sampai ke Masjid Nabawi ada pengemis belanja ya Syekh, labis ya Syekh, berikan saya baju ya Syekh. Nu dipasikeun aku saban teh yang baju lama yang lusuh. Taku Allah digambarkan ganjaran anak masihan baju lusuh. Apa baju di surga? Cek saban teh hanjakal henteu anyar. Yang terakhir hanjakal tidak semua. Suatu saat dia mau makan roti Arab dia gitu ya. Pas mau sama apa sih kayak kacang hijau gitu ya. Kalau saya nggak terlalu senang rasanya. Kalau di sana mah sop gede,
Pas mau dimakan, mau dicocol, assalamualaikum, ada nenek-nenek, saya baru 2 hari nggak makan, mau nggak ngasih saya makan? Si roti tadi di bulan 2 sama buminya di bulan 2 dikasihkan sama si nenek itu. Akhirnya makan bareng. Cetak Allah di bawah aku. Ganjaran anak ngasih setengah potong roti. Allah keluar kata-kata hanjakal bersadaya. Maka kita pun nanti di akhirat akan menjadi orang yang hanjakal. Mudah-mudahan orang mah hanjakal teh ka surga tapi hanjakal kurang luhur gitu nya. Ulah hanjakal. Ibu, teteh mau sepakat sama saya? Kita bikin kesepakatan sore ini. Mau sepakat? Kalau kamu di surga nanti dipanggil. Enggak, mau sepakat nggak? Maksudnya gini maksudnya. Orang mukmin itu kan orang yang soleh, siapapun itu bisa memberi syafaat kepada temannya. Jadi kalau saya pas salehkah beka surga, itu teh uang dia telah mana teman saya? Ya Allah, saya tidak akan masuk ke surga kecuali dengan orang-orang yang dulu saya kenal. Mau nggak sepakat? Kalau teteh-teteh mau ke surga, selangkah mau ke surga, saya ternyata nggak ada, mau nggak membantu saya? Yang ceramah mau nggak membantu saya? Tarik saya. Tapi saya janji saat saya nanti mau ke surga, teteh-teteh nggak ada, saya bantu. Mau tidak? Kemana teh dia? Kemana Kang Joni? Saya nggak tahu kan mungkin namanya Dewi, Siti, Santi, Sinta, nggak tahu lah. Neneng ini, Nunung, saya nggak tahu. Ada yang namanya Neneng? Ada mana? Di rumah. Nah, ya pokoknya saya nggak kenal. Pokoknya orang-orang yang hadir pada sore hari ini, pada saat ini, yuk kita saling bela sampai akhirat. Mun arek siri bela mah tong di dunia muku nepi ke akhirat. Ada yang bisa menolong kita. Contoh siapa yang bisa menolong kita? Anak bayi yang saya punya ceng-celengan, bayi saya lahir meninggal. Saya punya ceng-celengan satu. Ada yang pernah punya anak dan ditinggalkan anak saat kecil, tenang saja. Dia sekarang berada di pintu surga menunggu kita, orang tua. Ada yang punya anak sudah meninggal nggak? Keguguran berapa bulan? 2 bulan belum berarti. Ada? 4. Pan aing haja-haja nyekek budak aja. Kayak menang sapaat cekek budak dia. Maksudnya begini, Anda yang merasa sakit ditinggalkan anak saat bayi, bergembiralah. Sekarang gimana anak kita? Ada di depan pintu surga, belum ke surga. Saat kiamat, nanti teh, ayo masuk kamu ke surga. Kalau laki-laki jadi wildan kan? Mereka tuh wajahnya cemberut. Kenapa kamu cemberut? Ya Allah, saya tidak akan pernah masuk ke surga kecuali dengan ibu bapak saya. Enak kan? Tapi tau nggak doa kira Gusti, mudah-mudahan anak kurang mau. Ya itu saja ya. Nah mudah-mudahan Anda tidak punya hutang selama Ramadan. Kemudian diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan si corona itu segera pergi ya. Saya di mindset saya tetap jujur Bu, sampai detik ini di mindset saya corona itu nggak ada. Karena orang yang sangat ketakutan dengan corona itu akan lebih cepat kena daripada yang tenang. Al-wahmu nisfudai, rasa khawatir itu setengah dari penyakit. Takut, khawatir, takut kena. Tapi yang hatinya tenang, damai, imun tubuhnya nikah. Divaksin gak divaksin urusan Anda. Tapi kalau Anda ingin punya imun tubuh yang kuat, tenangkan hati, damaikan hati. Dari hati itu biasanya nanti memancar ke wajah.
Da wajah bunga mah katempo bunga mah selina ge. Benten beda anu keur buka masalah. Mudah-mudahan anggota MCI didoakan kondisi bisa rehat lahir batin. Kemudian mudah-mudahan dipasihan hampang kanggo ibadah. Singara rampang ibadah nanya dan Allah dihampangkeun teh. Mimitina biasana mah minggu pertama Ramadan wah kebut. Tahu sepak bola? Babak penyisihan ya. Kemudian babak semifinal. Terus yang sepertiga terakhir babak final. Coba tinggal di taraweh. Nu pertama jeung terakhir lobaan mana? Kamarana ke sana. Tapi katanya sekarang menurut kabar tidak boleh mudik katanya. Ya, nggak tahu tuh, ikutin saja lah. Kalau mau mudik mau usah udah. Kayak nama pemikiran mudiknya, mikiran ibadah puasa lalu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan ketemu lagi saat halal bihalal mungkin ya. Pan halal bihalal orangnya di mana kita mulai jalan-jalan. Kemana? Gitu. Kan supaya bahagia. Tadi kata Teh Dian gantian sebenarnya. Ayo saha. Agendakeun teh. Artinya kalau Anda rela kedatangan saya agendakan. Kalau tidak, tolong dipanggil di susah dadanya. Orang kasinggung sama lo teh teuing ya. Dan panggung saya mah banyak. Ini teh mahal. Urangan doanya. Ulangan doa seseriano tambah lapar ya. Jangan lapar tuh jangan. Ceng, lapar. Lapar halus, jujur. Bijak. Kamu wajah lapar. Ulangan doa ke Allah, ayo mirakeun naon? Sehat walafiat. Dua, ingin bahagia, betul. Bahagia lahir batin ya. Apalagi? Banyak rezeki untuk bisa berbagi. Apalagi yang lagi ada yang berharap ingin punya anak gak? Ada. Pernah kita dari ayat nantinya lebih mana? Tapi guru bagai gak ustad. Kamu muncul atau mau bakal kali-kali. Nanti saya doakan teh aja ya. Nanti saya doakan ada di bidannya. Ada yang minta doa lagi? Ada? Gini aja, ya Allah, semua kebutuhan ibu, TPTT, MCI saat ini dengarkan ya Allah dan kabulkan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sholli radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fil maut wa mimma ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamliku illa anta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judan wa min sayyi'il asqam. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal dhalal wal fahsya wal munkar wasyuyur wal mukhtalifah wasyadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldan muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah bismillahir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teteh-teteh yang saya hormati, kenapa saya bisa kesini? Sebenarnya ini wasilah Kang Joni sama Teh. Beliau ini udah lama pecinta anak yatim. Kemarin kedatang ke Bono, gak apa-apa, ini bukan dia karena yang ngomongnya saya. Dulu dia sama Kang Joni ke panti, banyak anak-anak yang tidurnya nggak pakai kasur. Dia janji mau ngasih kemarin ngasih alat 30 kasur. Itu sementara sekarang 1/2 ya, 1/2 gak apa-apa.
tambah tiba benarnya bapak. Dan saya curhat sama Teh Dian, Teh kan dia nanya ke saya, Ustaz ada kebutuhan kebutuhan banyak Teh, tapi yang paling penting kebutuhan paling penting itu kebutuhan selama Ramadan ya. Saya ada 110 anak-anak, 25 anak yatim dan anak-anak yang di luar sana. Kalaupun ada yang ingin berbagi rasa, saya secara pribadi atau sama panti asuhan atas nama anak-anak yatim, tolong kami untuk persiapan bulan suci Ramadan. Biasanya hari bulan Ramadan setelah raos namanya di kayak kolak. Saat ini belum tergambar, tapi mudah-mudahan ada di antara teteh-teteh yang menggerakkan hatinya untuk ikut berbagi rasa. Makanya kalau bisa agendakan buka puasa bareng sama anak-anak, agendakan usap kepala anak yatim. Ada yang yatim? Tapi ada yang yatimnya? Yang sudah yatim ada? Yang sudah yatim ada nggak? Yatim piatu ada? Teteh? Ini saya usap. Anak yatim begini. Anak yatim itu begini. Setiap rambut itu pahalanya. Kalau non yatim, yaitu apa dari belakang ke depan. Usap anak yatim, tapi ya cukup usap ya. Usap. Ada yang datang di Mas Sampai ya pakai kijang minum Pak, kijang Fortuner, Mas Sampai, Ustaz mana anak-anak yatim dijajakan usap balik. Udah yatim usap bungkus. Esensinya bukan musab. Orang musab aja gampang. Nah esensi bukan itu. Nah Anda ketika musab anak yatim, sok sebutkan apa maksudnya, dijawab sama Allah. Maka saat yatim ayat itu. Nah maksudnya teh selain musab biasanya suka ada sedekah 20.000 ewang, 20.000 bagi mereka maka sama dengan 2 juta ya. Jadilah Anda orang-orang yang banyak zakatnya. Amin. Sekian, mohon maaf dari awal sampai akhir pastinya banyak kesalahan dari kata-kata saya mohon maaf. Ini ada wiridan, saya fotokopi, nanti saya serahkan ke Kang Joni. Nanti tolong fotokopi banyak amalan supaya kita dapat pahala malam Lailatul Qadar meskipun dilakukan bukan di bulan suci Ramadan. Ini ada amalannya. Mau nggak? Nanti saya kasih ke Kang Joni, nanti tolong fotokopi. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa lagi pada acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Kita kasih close dulu Pak Ustadz. Kayaknya sudah ini ya Pak ya. Sudah 8. Ya sudah 8 ya. Tapi kalau ada yang bertanya boleh nggak ya? Boleh. Boleh. Enggak. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh. Silakan. Juga untuk teman-teman ya, silakan untuk Pak Ustadz. Mumpung ada itu sebelum kita bebas, bab apa saja. Ya, silakan. apa Ada. saja. Ada? Ya, boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mungkin saya mau tanya di luar tema atau ini yang kalau kayak Ustadz ya. Di luar tadi yang disampaikan sama Pak Ustadz. Kalau misalkan untuk zakat emas gitu ya, logam mulia, itu dihitungnya perkatan dari kita perbeli atau dari mulai dari Januari sampai Desember gitu. Terus misalkan kalau sudah berapa gram kita harus zakat, kan maksudnya misalnya kita punya tapi dijamin gitu ya. Berarti sih. Tentang zakat logam mulia. Bisa. Wajib zakat itu 2 Pak. Syaratnya. Pertama nisab. Nisab pertama
minimal yang pertama, pendapat pertama 82 gram, ada yang mengatakan 86 gram. Oke, tadi kita aja ya 82 gram. Januari 2020 teteh punya uang atau logam mulia atau emas itu 82 gram. Pada saat Januari 2021 tetap jumlahnya segitu, maka kewakalan 2,5%. Tetapi ketika Januari 2021 berkurang tinggal 70%, teteh nggak wajib zakat. Sama dengan uang. Nah sekarang kita hitung 82 dikali 700.000 berapa? 34 jutaan lah. Anda punya uang sudah 1 tahun 34 juta atau 35 juta, berarti keluarkanlah 2,5%. Yang kedua, kepada siapa dikasihkannya? Berarti tadi wajib zakat ada berapa? 2 ya. 1 haul 1 tahun. Suka ada yang begini, bukan salah kaprah, kurang tepat. Dapat menjual tanah, dapat 200 juta dikeluarin zakat, itu bukan zakat. Yang wajib zakat setelah 1 tahun, namanya haul. Yang kedua nisab, batas minimal terbanyaknya. Batas minimal 82 gram atau dikatakan 87 gram. Nah, kepada siapa dibagikannya? 8 asnaf, 8 golongan. 1, yang ada 80 itu fakir, miskin, amilin, gorimin, yang lagi punya utang, sabilillah, mu'alaf, dan lain sampai 8. Tetapi biasanya itu yang lebih banyak dikasih itu 2 teh, fakir, miskin. Kalau teteh mau ngasih ke fakir miskin, sebaiknya ke fakir miskin yang masih ada hubungan kekerabatan. Ayo teteh masih ada nusannya, saya bibi dia mama anu teu mampu dari pasien dari hati teteh. Jadi bisa mengikat persaudaraan juga. Ngitungnya 1 tahun jumlah minimal 80 atau 86 gram, maka sudah wajib keluar zakat. Beda dengan zakat fitrah ya. Nanti beda lagi zakat padi, ini mah zakat mal. Paham? Berarti misalkan sebelumnya sudah punya uang 1 juta, itu udah wajib zakat. Kemudian kita kalau ini nambah lagi, berarti Iya berarti tambah dari bukan dari jumlah awal 82 gram. Ternyata ketika sampai haul 1 tahun jadi 200 gram. Yang dibayarkan 200 gramnya itu, bukan yang 82 nya. Nah ketika kita nambah keluarin akan bertambah lagi terus. Paham ya? Oke, masih ada yang nanya? Jangan dikasih tahu teh. Ketika teteh memisahkan uang untuk zakat udah jadi. Teteh udah gitu. Maka 2,5% dikali sekian maka jadi sekian. Contoh jadi 2 juta. Teteh dilebet-lebetkan karena amplop tah. Niat zakat hari-hari saja dengan amplop-amplop eta terus janten. Sebab kadang-kadang ada orang yang kalau dibilang di zakat mah sok air kasinggung. Sebab arti zakatnya kok kotor kan? Kok kotor zakatnya. Gak usah disebutin, gak apa-apa. Hah? Aya paniatan. Aya paniatan. Niat naon? Ih cereket kita nyawai. Aya ini nanya aya niat atau bilang aja sama teteh ibadah tasakur minimal cukup. Karena kita menjaga rasa di zakat. Kalau yang ngerti mas saya kalau dikasih zakat, kotor zakat teh kan, kotor kan. Oke yang lain ada? Cekap ya, teh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pausian dari kita sudah kita dengarkan. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita dipertemukan lagi di akhirat gitu ya, di surga dengan Allah. Mari kita tutup acara silaturahmi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.